Bab 53-55. Cinta sekretaris pilihan papa. Pergi kamu. Pergi. Dasar wanita gila. Neni berteriak-teriak di dalam sel tahanan. Suaminya yang juga ditahan dalam ruangan itu, juga ikut meluapkan amarah di sel yang berbeda dengan Neni. Kamu orang pertama yang akan aku bunuh setelah keluar dari penjara. Wanita sinting. Teriak Wisnu. Beberapa tahanan di ruang itu terlihat menatap tak suka pada Neni dan Wisnu karena sangat berisik. Hahaha, tawa wanita itu terdengar mengejek. Kalian bahkan akan membusuk di penjara, bagaimana bisa membunuhku? Mimpi saja, tegasnya dengan senyum licik. Dia lantas pergi dari sana setelah membuat Neni dan Wisnu frustasi, dengan semua kenyataan yang dia dengar. Pah, cepat minta tolong pada polisi untuk menghubungi N. Anneliese harus tahu kebenaran ini. Neni merintih pilu. Hidupnya benar-benar berantakan dan hancur karena ambisi dan perbuatannya sendiri. Dia bahkan sangat menyesal karena sudah bekerja sama dengan iblis. Apa kamu lupa ucapan terakhir Anneliese? Dia sudah tidak mau melihat kita lagi, dan menganggap kita orang asing. Jangan berharap dia mau datang ke sini. Ujar Wisnu yang tidak lagi memiliki harapan. Neni menghela nafas berat. Kasihan sekali nasib putri semata wayang kita. Air mata Neni tumpah. Putrinya dalam bahaya, semua itu akibat ulahnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong putrinya. Brian masuk ke dalam kamarnya. Pria itu memperhatikan punggung Anneliese, yang sedang berbaring menyamping, membelakangi pintu masuk. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Brian baru kembali ke kamarnya karena baru saja mengurus hal penting. Pria dengan setelan formal itu berjalan perlahan mendekati ranjang. Ekem, deheman itu spontan keluar dari mulutnya karena merasa gugup. Dia memperhatikan Anneliese yang tidak bergerak. Sudah tidur. Lirihnya. Antara niat dan tidak niat bertanya. Ada apa? Anneliese menyahut, namun masih dalam posisinya. Brian duduk di tepi ranjang dengan ragu-ragu. Menghadap punggung Anneliese yang masih membelakangi posisinya. Bukannya sudah 1 minggu, apa belum selesai? Brian bertanya ragu-ragu akibat gengsi. Anneliese tampak membulatkan mata dan menelan ludah dengan susah payah. Pikirannya langsung terhubung ke arah sana. Dia ingat dengan ajakan Brian beberapa hari yang lalu, namun Anneliese tidak bisa memenuhinya karena sedang datang bulan. Sekarang Brian membahasnya lagi setelah seminggu kemudian. Anneliese sampai tak habis pikir karena Brian benar-benar menghitung harinya. Aku belum siap. Anneliese menjawab gugup namun cepat. Saking gugupnya, dia sampai membenarkan selimut hingga sebatas leher. Apa yang dilakukan Anneliese jelas merupakan penolakan keras. Yang benar saja. Lalu kapan kita akan? Brian tidak meneruskan ucapannya, karena canggung sendiri. Kata melakukan malam pertama sudah di ujung lidahnya, tapi seperti ada sesuatu yang tertahan. Bagaimana kalau ditunda sampai tahun depan? Lirih Anneliese sedikit takut. Apa? Brian melotot tak percaya. Dia bisa tantrum, setiap hari selama beberapa bulan untuk menunggu tahun depan. Dipikirkan seorang Brian, dia bebas bercinta setelah resmi menikahi Anneliese. Tapi sudah 8 hari menikah, menyentuhnya saja belum. Sekarang Anneliese malah ingin menunda sampai tahun depan. Anneliese perlahan berbalik badan. Dia menata Brian dengan malu-malu. Sungguh dia sangat canggung jika harus memulai kegiatan yang lebih intim dengan Brian. Merasa butuh waktu untuk beradaptasi menjadi suami istri. Bukan itu yang ditunda tahun depan, tapi menunda hamil. Aku ingin menunda kehamilan sampai tahun depan. Anneliese bicara hampir tanpa jeda saking gugup dan malunya. Dia sudah membahas soal kehamilan, sedangkan Brian tidak pernah membicarakan hal itu. Kehamilan. Brian mengulangi perkataan Anneliese. Raut wajahnya seperti menunjukkan keraguan.
Anneliese bisa membacanya dengan cepat. Lupakan saja, aku juga sebenarnya tidak ingin hamil. Bukankah lebih enak child free? Kita bebas melakukan apapun tanpa harus pusing mengurus anak. Anneliese langsung merubah kata-katanya. Terserah kau saja. Brian beranjak dari duduknya, pria itu membuka kancing kemejanya sambil berjalan ke arah kamar mandi. Anneliese menatap punggung Brian dengan dahi berkerut. Terserah bagaimana. Brian setuju untuk menjalani pernikahan child free, atau sebaliknya. Raut wajahnya sulit ditebak. Hari-hari mereka dilalui seperti biasa. Sampai sekarang Brian juga belum meminta haknya lagi. Dia menunggu sampai Anneliese siap dan menawarkan sendiri. Namun tanpa Brian ketahui, Anneliese sebenarnya sudah sangat siap jika Brian ingin meminta haknya. Sebagai wanita yang dinikahi oleh pengusaha ternama, Anneliese juga cukup sadar diri untuk menjadi istri sungguhan yang akan mengurus dan melayani suaminya. Dia telah dibawa ke rumah mewah dan bisa tidur dengan nyaman, bisa menggunakan fasilitas yang berikan oleh Brian. Rasanya sangat tidak tahu terima kasih, kalau tidak menjalankan tugas seperti istri-istri di luar sana. Hanya saja Anneliese sangat malu untuk menawarkan diri, jadi dia menunggu Brian yang memulai. Hari ini Anneliese dan Brian bekerja seperti biasa. Mereka tetap menjadi rekan kerja yang baik jika di perusahaan. Brian, meeting dengan Pak Frans 1 jam lagi. Sebaiknya kita berangkat sekarang. Perjalanan menuju lokasi sering macet, jadi lebih baik datang lebih awal. Ujar Anneliese setelah menghampiri Brian di meja kerjanya. Berkasnya sudah kamu siapkan? Brian bertanya sambil beranjak dari duduknya, dan menyambar jas yang dia letakkan di sandaran kursi. Sudah. Aku juga sudah mengecek ulang beberapa kali. Langsung berangkat saja. Brian berjalan mendahului Anneliese dengan langkah tegap dan lebar. Anneliese terburu-buru mengikuti Brian karena kesulitan menyamakan langkahnya. Ini luar biasa, produk yang kita luncurkan habis puluhan ribuan pieces dalam waktu kurang dari setengah jam. Pak Frans menatap grafik penjualan tas branded yang sangat memuaskan. Tidak salah dia menggaet perusahaan Brian untuk bekerja sama. Selain unggul di bidang properti, perusahaan Brian juga unggul di bidang fashion. Ini berkat desainer yang dimiliki Pak Frans. Dia merancang tas tersebut dengan penuh ketelitian dan seni yang tinggi. Brian melirik ke arah wanita yang duduk di samping Pak Frans. Wanita itu mengulum senyum karena dipuji langsung oleh Brian. Terima kasih Pak Brian, di masa depan, saya akan bekerja lebih baik lagi jika meluncurkan produk baru. Brian mengangguk-anggukan kepala tanpa mengatakan apapun. Sepertinya kita harus merayakan kesuksesan ini. Apa Pak Brian dan Anneliese punya waktu untuk minum nanti malam? Tanya Pak Frans. Brian melirik Anneliese sekilas. Sekretaris saya tidak bisa minum, jadi saya sendiri yang akan datang. Ujarnya. Begitu ya. Pak Frans mengalihkan pandangan pada Anneliese untuk memastikan. Dalam perasaan yang diselimuti kebingungan, Anneliese memilih mengangguk dan tersenyum kecil. Dia sedang malas berbicara panjang lebar untuk sekedar basa-basi. Bahkan rasanya ingin segera mengakhiri pertemuan ini dan pulang ke rumah. Sayang sekali. Pak Frans tampak menyesalkan ketidakhadiran Anneliese dalam perayaan nanti malam. Bab 54. Brian terlihat sedang mengancing kemeja putihnya. Kemeja lengan panjang itu digulung sampai siku setelah selesai mengancing kemeja. Dia juga memasukkan bagian bawah kemejanya ke dalam celana. Postur tubuh Brian semakin terlihat atletis dengan kemeja warna putih yang pas di badannya. Anneliese memperhatikan penampilan suaminya dari atas yang malam ini Brian tampil sempurna dan tampan dengan rambut rapinya. Aroma parfumnya juga mulai memenuhi kamar, ketika Brian menyemprotkannya ke leher dan pergelangan tangannya. Brian menoleh ke arah ranjang karena merasa sedang diperhatikan oleh Anneliese. Namun saat dia menoleh, Anneliese malah mengalihkan perhatiannya pada ponsel,
dan tampak sibuk sendiri. Brian tersenyum kecut, dia meletakkan botol parfumnya, dengan sedikit menghentakkan di atas meja dan bergegas keluar dari kamar tersebut. Sudut bibir Anneliese membentuk senyum miring. Hubungan Anneliese dan Brian semakin dingin dan jauh. Sudah tidak ada lagi tegur sapa ketika di dalam kamar. Kecuali jika di depan Jihan dan Saka. Mereka akan bersikap seperti pasangan suami istri pada umumnya. Anneliese terbangun pukul 1 malam, dia mengubah posisinya dengan duduk di tepi ranjang. Meski sempat tidur, tapi Anneliese kerap terbangun beberapa kali. Dia belum pulang. Anneliese bergumam sendiri, menatap seluruh sudut kamarnya yang sepi. Hanya dia sendiri di sana. Anneliese melirik ponselnya di atas nakas, setelah cukup lama mempertimbangkannya, dia meraih ponsel itu dan memberanikan diri mengirim pesan pada Brian. "Apa kamu tidak pulang malam ini?" Pesan itu dikirim ke nomor Brian, namun tidak ada tanda-tanda terkirim. Sepertinya ponsel Brian tidak aktif. Anneliese lantas menarik kembali pesan itu dan meletakkan ponselnya di tempat semula. Anneliese mengikat asal rambut panjangnya dan keluar dari kamar. Mungkin saja Brian sebenarnya sudah pulang, tapi tidak mau pergi ke kamar karena hubungan mereka semakin renggang. Jadi Anneliese ingin memastikannya. Semua lampu utama di rumah tersebut tidak menyala, rumah besar milik Saka tampak gelap dan sepi. Semua penghuni rumah pasti sedang terlelap, kecuali Anneliese yang tidak bisa melanjutkan tidurnya gara-gara memikirkan Brian. Beberapa kamar kosong sudah dicek satu persatu oleh Anneliese. Ruang keluarga, ruang bersantai, bahkan ruang kerja sekalipun. Semua ruangan di lantai 2 sudah Anneliese datangi, dan tidak ada Brian di sana. Anneliese menghela nafas berat sembari menuruni anak tangga. Rumah ini sangat mewah dan besar bagi orang biasa seperti Anneliese. Semua furnitur dan hiasan mahal di rumah ini begitu kontras, terkadang membuat Anneliese tidak percaya diri masuk dalam keluarga ini. Namun kebaikan dan kehangatan keluarga ini begitu menyentuh hati Anneliese. Mereka bisa menerimanya dengan baik tanpa memandang statusnya. Apa aku terlalu cepat mengambil keputusan? Anneliese membatin sendiri dengan perasaan sesak. Dia merasa terlalu cepat memutuskan menikah, hanya karena ingin mendapat perlindungan dari orang-orang jahat itu. Tanpa berpikir akan seperti apa kehidupan dia dan Brian setelah menikah. Sudah terlambat. Anneliese kembali bicara sendiri. Dia menghentikan langkah ketika sampai di depan pintu. Jemari lentiknya menekan angka untuk membukanya. Anneliese keluar ke halaman rumah, dia memperhatikan garasi mobil yang belum tertutup. Semua mobil-mobil mewah berjejer di sana, keluarga Brian benar-benar kaya. Mobilnya tidak ada. Ujarnya ketika tidak mendapati mobil mewah yang biasa dipakai oleh Brian. Anneliese beranjak ke bangku taman dan duduk sana. Hembusan angin malam membuat sebagai rambut Anneliese berterbangan mengenai wajahnya. Wajah cantik itu tampak menahan dingin dan memeluk tubuhnya sendiri yang hanya memakai piyama lengan pendek. Sekitar 20 menit duduk di sana, Anneliese beranjak karena tidak bisa menahan dingin lebih lama lagi. Dia bahkan sudah 2 kali dihampiri security, dan menyarankan Anneliese agar segera masuk ke dalam rumah. Security itu pasti khawatir menantu majikannya sakit jika terlalu lama di luar rumah. Anneliese menghentikan langkahnya, dia berbalik badan karena mendengar suara mobil Brian memasuki halaman rumah. Mobil mewah itu masuk ke dalam bagasi. Anneliese masih berdiri di tempatnya, karena Brian pasti akan melewati jalan yang sama dengannya. Brian turun dari mobil, dia diam sejenak sebelum menutup pintu karena melihat Anneliese ada di luar rumah. Mata keduanya saling bertemu untuk beberapa saat, namun Brian segera mengalihkan pandangannya, dan berjalan ke arah Anneliese setelah menutup pintu mobilnya. "Kenapa baru pulang selarut ini?" tanya Anneliese. Brian langsung menghentikan langkahnya di depan Anneliese. Brian mengangkat tangannya untuk melihat jam. "Aku terlalu menikmati sampai lupa waktu," ujarnya datar.
Tanpa mengatakan apapun lagi, Brian melewati Anneliese begitu saja. Menikmati. Anneliese menghela nafas sesak, dia masih berdiri di tempatnya dan melihat punggung Brian yang semakin menjauh. Brian bisa menikmati waktunya di luar sana sampai pulang larut malam, sedangkan Anneliese kesulitan tidur karena menunggu Brian yang belum kembali ke rumah. Saya rasa, Giselle sudah merencanakan semua ini sejak lama. Jika tidak direncanakan, aku yakin dia bisa kita tangkap di hari pertama penculikan. Tutur Felix. Sampai sekarang dia masih berupaya mencari keberadaan Giselle, atas perintah Brian. Bosnya itu tidak ingin melepaskan Giselle begitu saja, dan membiarkannya hidup bebas di luar sana. Apa ada kemungkinan dia bunuh diri? Gumam Brian yang masih berpikir keras soal menghilangnya Giselle. Bisa saja Giselle bunuh diri karena tahu hidupnya tetap akan berakhir jika tertangkap. Sejauh ini tidak ada laporan kasus bunuh diri atas nama Giselle. Sahut Felix. Brian menghela nafas kasar. Dia merasa sangat kecolongan karena tidak menangkap Giselle. Jangan melepaskan pengawasan pada orang tua angkatnya. Paman dan bibi Anneliese juga harus tetap kita awasi sekalipun di dalam penjara. Ujar Brian mengingatkan. Felix mengangguk paham. Bagaimana dengan Mona? Brian baru ingat dengan sepupu Anneliese yang sudah 2 minggu ini diawasi. Karena sibuk memikirkan banyak hal, Brian sampai lupa meminta laporan tentang bapak saja yang dilakukan oleh Mona. Sejauh ini tidak ada yang mencurigakan. Mona terlihat mendatangi beberapa perusahaan, untuk melamar pekerjaan selama 2 minggu ini. Dia juga sempat 2 kali menjenguk orang tuanya di penjara. Felix melaporkan. Sementara itu, Anneliese tampak gelisah di dalam ruang kerjanya. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja kerja, dengan pandangan mata ke arah pintu. Dia menunggu Brian yang belum kembali sejak Felix masuk ke ruangan, dan mengatakan ada hal penting yang ingin dibicarakan. Biasanya Brian akan membiarkan Felix berbicara meski di ruangan itu ada Anneliese, tapi kali ini malah mengajak Felix bicara di tempat lain. Anneliese beranjak dari duduknya, dia tidak tahan sendiri terlalu lama memendam perasaannya yang berkecambuk akibat hubungan mereka semakin renggang. Saat Anneliese akan memegang handle pintu, Brian dari luar ruangan sudah lebih dulu membuka pintu. Hal pertama yang dilihat Anneliese adalah tatapan tajam Brian yang diselimuti amarah. Perasaan Anneliese mendadak sensitif. Dia merasa Brian tidak menganggap keberadaannya. Sekarang, Brian malah melewati Anneliese begitu saja setelah menutup pintu. Pria berbadan tinggi itu malah berjalan ke meja kerjanya. "Kenapa kita jadi seperti ini?" seru Anneliese, namun suaranya bergetar menahan tangis. Brian berhenti melangkah. Sudut bibirnya sempat terangkat meski sangat tipis. "Aku pikir kamu senang jika kita asing," sahut Brian ketus. "Jangan membahas urusan pribadi di perusahaan," tegasnya saat Anneliese kedapatan akan bicara lagi. Bab 55. Berangkat dan pulang berdua, bekerja dalam ruangan yang sama selama 8 jam, tidak menjamin komunikasi Brian dan Anneliese berjalan mulus. Ada ego yang berdiri kokoh, ada kekecewaan yang terlanjur membekas. Sampai keduanya memilih untuk mendiamkan satu sama lain. Pernikahan yang baru genap 1 bulan itu nyaris mengkristal saking dinginnya sikap masing-masing. Interaksi mereka hanya sebatas urusan pekerjaan jika di dalam perusahaan, dan sekedar formalitas sebagai suami istri jika berada di rumah. Sore itu keduanya sampai di rumah setelah seharian bekerja. Anneliese mengekori langkah Brian yang berjalan cepat mendahuluinya. Pria berperawakan tinggi itu memasuki rumah dengan langkah lebar. Ruang keluarga di lantai bawah hanya dilewati begitu saja meski di sana sedang ada anggota keluarga yang berkumpul. Beberapa orang jelas merasa heran, melihat pasangan suami istri yang terlihat sedang tidak akur itu. Berbeda dengan Brian yang bisa menyelonong begitu saja, meski di sana banyak anggota keluarganya, Anneliese harus menyapa lebih dulu semua anggota keluarga Brian.
Tante kapan datang? Anneliese menyapa Jasmine. Belum lama. Kamu apa kabar? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Jasmine pelan. Soroti matanya tampak menunjukkan kekhawatiran. Sebagai orang yang sudah berpengalaman dalam kehidupan berumah tangga, Jasmine sepertinya bisa memahami keadaan Anneliese. Itu sebabnya Jasmine menanyakan hal tersebut. Anneliese mengangguk. Mommy dan Daddy sangat baik padaku, semua keluarga ini memperlakukanku dengan baik, jadi sudah pasti aku baik-baik saja. Mata Anneliese berkaca-kaca, dia menahan tangis dan memaksakan senyum, agar terlihat menahan tangis bahagia. Tante harap seperti itu. Jasmine mengusap punggung tangan Anneliese sambil tersenyum teduh. Sayang, sebaiknya kamu susul Brian dulu ke atas. Siapa dia butuh bantuan kamu. Ujar Jihan. Kamu juga baru pulang, pasti capek. Bersih-bersih dulu saja. Nanti kita makan malam bersama. Anneliese mengangguk kecil dan pamit pada semua orang untuk pergi ke kamarnya. Brian sedang melepaskan kemejanya ketika Anneliese masuk ke dalam kamar. Pria itu sempat menoleh, tapi langsung melanjutkan aktivitasnya lagi seolah-olah tidak melihat keberadaan Anneliese. Kamu mau mandi? Biar aku siapkan air hangatnya. Ujar Anneliese sembari meletakkan tas kerjanya di atas sofa. Sikap Brian memang sedikit membuatnya sakit, namun Anneliese menyadari semua itu bukan sepenuhnya kesalahan Brian. Aku bisa sendiri. Tak, Brian tegas. Dia menyelonong ke dalam kamar mandi sebelum Anneliese pergi ke sana. Lagi-lagi Anneliese hanya bisa menarik nafas dalam. Dia duduk di tepi ranjang dan menunggu sampai Brian keluar dari kamar mandi. Ruang makan kediaman Saka sudah dipenuhi oleh keluarga besar. Ada Juna beserta istri dan ketiga anaknya. Mereka duduk dalam satu baris dengan Jihan. Lalu ada Flora dan Daniel serta kedua anaknya yang duduk di seberangnya bersama Brian dan Anneliese. Sementara itu, Saka duduk di bagian paling ujung dan memimpin acara makan malam bersama. Mereka tampak menikmati makan malam tanpa banyak bicara. Sesekali terdengar celotehan Ryan dan Raina yang sangat menggemaskan. Dua balita itu cukup menghibur semua orang. Tak jarang mengundang gelak tawa para orang dewasa. Ryan dan Raina sangat lucu. Kak En ingin anak pertamanya perempuan atau laki-laki? Tanya Jenny. Pertanyaan sederhana itu seolah membuat waktu Anneliese berhenti. Dia teringat obrolan yang membuat hubungannya dengan Brian menjadi asing seperti sekarang. Semua ini karena pembahasan soal anak. Ya, Anneliese tahu bahwa Brian tersinggung ketika dia membahas tidak ingin memiliki anak. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan malam ini. Brian tiba-tiba berdiri dari duduknya, lalu pamit ke ruang kerjanya. Apa tidak bisa dikerjakan besok pagi? Lagi pula besok hari Sabtu. Cegah Jihan. Mendesak. Brian menjawab singkat sebelum meninggalkan meja makan, dan membuat orang-orang saling pandang dengan perasaan curiga yang sama. Mereka bisa melihat ada yang tidak beres pada pasangan suami istri itu. Apalagi Brian terkesan menghindar ketika Jenny bertanya soal anak pada Anneliese. Perempuan dan laki-laki sama, yang penting sehat dan pintar seperti kamu. Anneliese menjawab pertanyaan Jenny setelah sempat terjeda karena Brian pamit. Anneliese menjawabnya agar hubungan dia dan Brian terkesan baik-baik saja. Tapi meskipun begitu, orang-orang sudah terlanjur mencium gelagat mencurigakan. En, bisa ikut Mommy sebentar ke dapur. Bantu bawakan ke dari Aunty Tasya. Bibi sepertinya lupa menyajikan di meja makan. Jihan beranjak dari dudukan, dia memberikan kode anggukan kepala pada Anneliese agar segera ikut dengannya. Baik Mom. Anneliese menyusul langkah mama mertuanya ke dapur. Brian bersandar di kursi ruang kerjanya dengan mata terpejam. Kedua tangannya bersilang di atas dada. Pemilik rahang tegas itu tampak kelelahan. Beberapa kali kedapatan menarik nafas dalam. Ucapan Anneliese beberapa waktu lalu cukup mengusik pikirannya.
Dia walaupun belum pernah mengungkapkan perasaannya pada Anneliese, tapi bukan berarti pernikahan ini hanya untuk main-main. Memiliki anak bersama Anneliese, tentu saja ada di benak Brian. Dia juga ingin punya keturunan yang akan mewarisi perusahaannya kelak. Namun siapa sangka Anneliese justru punya pemikiran sebaliknya. Tok, tok, tok. Brian terkesiap. Brian buru-buru menormalkan keadaan sebelum menyuruh orang yang mengetuk pintu untuk masuk ke ruang kerjanya. Tak berselang lama, Anneliese muncul dengan memperlihatkan sedikit kepalanya dan memperhatikan Brian. "Apa aku mengganggu?" tanyanya, namun Brian diam saja, hanya memberikan tatapan datar. "Mom, maksudku, aku membawa kue untuk kamu," ujarnya gugup. Hampir saja Anneliese kelepasan, kalau sebenarnya dia disuruh Jihan untuk menyusul Brian dengan pura-pura membawakan kue. Tadi saat di dapur, Anneliese langsung ditodong beberapa pertanyaan oleh mama mertuanya yang mencurigai hubungan mereka. Mau tidak mau, Anneliese terpaksa jujur kalau ada kesalahan pahaman di antara mereka. Untungnya Jihan tidak bertanya lebih jauh, tapi langsung memberikan solusi agar Anneliese menyusul Brian membicarakannya baik-baik. "Letakkan saja di meja, aku masih kenyang," jawab Brian datar. Tanpa melihat lagi ke arah Anneliese, Brian membuka laptop dan mengotak-atiknya. Padahal tidak ada yang dia kerjakan. Anneliese masuk ke dalam dan menutup pintunya. Dia tidak meletakkan kue itu di atas meja sesuai instruksi Brian, namun membawa kue itu dan berakhir duduk di depan meja Brian. "Aku temani sampai pekerjaan kamu selesai," ucap Anneliese ketika Brian menatapnya karena duduk di sana. "Mau kamu apa?" Nada bicara Brian naik satu oktav meski dengan ekspresi datar. "Jangan membentak seperti itu," Anneliese menjadi cemberut. "Aku sudah berusaha ingin bicara baik-baik denganmu, tapi respon kamu selalu ketus. Memangnya kesalahanku tidak bisa dimanfaatkan?" "Aku," tangis Anneliese pecah. Dia menunduk dan tidak bicara lagi. Brian berdecak, dia berdiri dari kursinya dan berdiri di samping Anneliese. "Berhenti menangis, orang lain akan salah paham kalau melihatmu seperti ini." Brian menarik Anneliese dalam dekapannya. Pria itu paling tidak bisa melihat Anneliese menangis. Dia jadi ingat saat menemukan Anneliese dalam keadaan menangis karena diculik. Anneliese memeluk perut Brian dalam posisi masih duduk di kursi. Dia menyembunyikan wajahnya yang diam-diam tersenyum karena berhasil meluluhkan Brian. "Aku minta maaf. Malam ini tidur di kamar kita kan?" tanya Anneliese tanpa berani menunjukkan wajahnya. "Ada syaratnya," jawab Brian. "Syarat apa?" Anneliese mendongak karena penasaran. Brian meletakkan telunjuknya di bibir Anneliese. "Ini syaratnya." Brian menunduk dan mengambil satu siuman dari Bix bir Anneliese.